Iya, Chef. Kita ketemuan di Taman Gria ya. Oke. Kamu dibilang sumpah. Kalau tahu apa yang kamu lakuin, kamu sudah menyakiti perasaan saya. Dan saya bersaksi, kamu adalah perempuan yang penuh dengan muslihat. Kita mulai aja, Bu ya. Biar kelarnya nggak kemalaman. Assalamualaikum. Lala. Lala? Waalaikumsalam. Lala. Nak. Kepala kamu kenapa? Lala sakit. Kenapa tiba-tiba Lala datang? Apa dia mau ngaku kalau aku yang bikin kepalanya luka? Alhamdulillah kamu balik lagi. Aku cari kamu kemana-mana, lah. Cari perhatian banget sih Ratu Drama ini pakai acara dateng. Pak Ustadz, maaf. Tolong jangan dimulai dulu ya. Iya. Lala. Kakak selama ini kemana aja, Kak? Ada yang khawatir sama kakak. Cukup. Aku gak mau lagi dikelilingin orang-orang yang cuma nyakitin aku. Hidup aku, kendali aku. Kasih sayang keluarga tidak berhenti saat seseorang meninggal dunia. Kasih itu tetap hidup lewat doa-doa terus yang kita kirimkan. Doa itu bukan hanya untuk orang yang wafat saja, tapi juga menjadi kekuatan bagi kita yang ditinggalkan, yang masih bertahan dan saling menguatkan.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bagaimana caranya sebuah keluarga bisa saling menguatkan setelah ditinggalkan oleh pemimpin rumah tangga seperti ayahnya, Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sederhana saja. Teruslah saling menyayangi. Jangan biarkan duka yang membuat hati kalian menjauh. Justru dari kasih sayang itulah kekuatan itu akan tumbuh. Bagaimana bisa saling menyayangi, Pak Ustadz, jika pengkhianatan itu justru datangnya dari keluarga itu sendiri? Yang menutupi fakta bahwa sang suami berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apa harus tetap saling menyayangi dan menguatkan? Kurang ajar kamu lah. Pak Ustadz, saya mohon maaf ya. Istri saya memang kadang suka lucu. Dia memang sering bercandaan sama saya, Pak Ustadz. Sayang, kayaknya muka kamu kelihatan lelah banget. Mau istirahat aja di kamar? Aku anterin yuk. Istirahat di kamar tempat kamu dan dia berselingkuh. Dengar ya, saya nggak mau istirahat di tempat itu lagi. Tempat itu terlalu kotor sama dosa kalian semua. Apaan sih kamu, lah? Selingkuh sama adik ipar Raya tuh udah gak masuk akal ya? Gak masuk akal kamu bilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sama dia sedang berduaan di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Lah, sumpah demi apapun itu cuma salah paham. Sumpah. Kamu dibilang sumpah. Kamu tahu apa yang kamu lakuin. Kamu sudah menyakiti perasaan saya. Dan saya bersaksi kamu adalah perempuan yang penuh dengan muslihat. Mancang kamu ya? Kamu mau tampar saya? Tampar. Tampar kalau berani. Kalau kamu gak punya malu. Di depan banyak orang seperti ini. Ayo tampar, berani nggak? Cukup. Lah, Jangan sentuh saya. selalu dilihat semua orang. Jangan gitu dong. Saya udah pernah bilang sama kamu kan, jangan pernah sentuh saya lagi. Nggak nyangka ya, selingkuh sama ipar sendiri. Iya, nggak tahu malu, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Diam kalian! Ibu-ibu, semuanya tenang ya. Jangan memperkeruh suasana. Oke, aku akuin aku salah udah nyakitin hati kamu. Tapi cara kamu kayak gini juga salah.
Kamu udah mempermalukan aku dan keluarga kita semua depan banyak orang. Malu? Masih mending cuma malu. Kamu udah ngelakuin apa ke saya? Saya trauma, tau gak? Saya hancur. Lah dengerin aku ya, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Oke, kita nih semuanya keluarga. Kamu sama aku statusnya masih suami istri. Nggak perlu lah ribut-ribut. Yalah. Gak ada lagi yang bisa saya bicarakan sama kamu. Saya nggak mau hidup dengan orang yang sudah menghancurkan saya. Sebagai pasangan suami istri, saya mau kita selesai di sini. Lah, kamu? Iya, saya mau kita bercerai. Nggak tarik ucapan kamu. Enggak, saya nggak akan tarik ucapan saya. Saya mau kita bercerai. Astagfirullahaladzim. Ah, tapi kamu nggak bisa saya kayak begini. Kamu yang stay lagi sama saya. Sadar gak sih? Gak usah sok lupa deh. Malam ini, saya akan ambil semua barang-barang saya. Saya akan tinggal jauh dari sini. Kak, udah nggak usah dikejar. Terima aja keputusannya. Gak usah pegang-pegang. Kurang ajar kamu lah. Kamu malu-maluin aku dan injek-injek harga diri aku di depan banyak orang lah. Masih ada satu hal yang mengganjal di hati aku. Dan sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa. Sebenarnya apa tujuannya ayah datang ke apartemennya Kamesha?